Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri kami. Saya Dian Huluan dengan NIM 2531147. Saya Bezalgia Sabda Azura dengan NIM 2531146. Saya Muhammad Sukmawan Hadinata dengan NIM 2531148. Halo, perkenalkan, nama saya Lalu Parul Razi dengan NIM 2531144. Pengertian hak atas lingkungan hidup yang sehat. Jadi, lingkungan sehat merupakan segala sesuatu di sekitar yang dapat memengaruhi perkembangan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan berdampak buruk juga bagi kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Lingkungan yang baik dan sehat mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Muatan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RT/RW Kota Mataram, Sungai Liat. Poin pertama, tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten diatur dalam pasal 4, 5, dan juga 6. Poin kedua, rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayah yang terkait dengan kawasan pedesaan dan sistem jaringan prasarana di wilayah kabupaten diatur dalam pasal 13 sampai dengan 25. Poin ketiga, rencana wilayah kabupaten yang meliputi lastik lindung kabupaten dan lastik budaya kabupaten diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 46. Poin keempat, penetapan lastik strategis kabupaten diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 50. Poin kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan diatur dalam pasal 51. Poin keenam, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disentif, serta arahan sanksi dimuat dalam pasal 52. Poin ketujuh, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau diatur dalam pasal 30. Poin ke-8, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau diatur pasal 39. Dan yang terakhir, poin ke-9, rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana, jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah sebagai pusat pelayanan lastik ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah diatur dalam pasal 40, pasal 41, pasal 54, pasal 66, dan juga pasal 70. Faktor kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di Kota Mataram. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik. Banyak warga yang masih memandang sampah sebagai masalah yang hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Hidayat dan Febrianti 2023. 2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pengolahan sampah yang ada. 3. Kebiasaan membuang limbah ke sungai. 4. Serta minimnya fasilitas tempat penampungan sementara TPS yang memadai di lingkungan permukiman. Luas ruang terbuka hijau publik di Kota Mataram tahun 2023. Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas wilayah 61,30 km persegi masih menghadapi berbagai persoalan dalam pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH. Padahal Perda Nomor 5 Tahun 2019 sudah menetapkan persyaratan minimal 20% untuk RTH Lesti dan 10% untuk RTH privat. Meskipun ada ketentuan yang jelas tentang bagaimana
memberikan ruang terbuka hijau atau RTH, banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Menurut data terbaru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, luas ruang terbuka hijau di Kota Mataram luasnya 1.131,34 km. Menunjukkan RTH Lesti baru mencapai 70% dan RTH privat sekitar 14%. Dan dari data tersebut menunjukkan bahwa saat ini hanya sekitar 2,6% dari target tersebut yang dipenuhi.